Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 5. Tapi sebelum kita mulai belajar, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah muatan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kemudian muatan SBDP KD 3.4 memahami patung dan KD 4.4 membuat patung. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. 4. Siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Pada pembelajaran 1, kita sudah membahas tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Nah, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak tanah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan.
Setelah kita memahami informasi di atas, kita akan mencoba membandingkan dua negara ASEAN dalam hal kegiatan ekonominya. Nah, setelah itu nanti akan kita masukkan ke dalam diagram Venn. Nah, perhatikan contoh diagram Venn yang sudah Bapak buat. Nah, di sini Bapak memberikan contoh dua negara yaitu Thailand dan Filipina. Nah, untuk membuat diagram Venn, pada bagian tengah yang merupakan gabungan dari kedua lingkaran itu, kita isikan adalah persamaan di antara dua negara tersebut. Sedangkan bagian kiri dan kanannya merupakan perbedaannya. Nah, di sini bagian tengah kita isi persamaan dari dua negara itu adalah di bidang pertanian, pertambangan, industri. Kemudian perbedaannya untuk Thailand adalah pengekspor beras terbesar di Asia dan nomor 3 sedunia. Sedangkan Filipina merupakan pengekspor gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Nah, setelah ini kalian pun harus bisa membuat diagram Venn seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Nah, silahkan kalian pilih dua buah negara, kemudian buatlah diagram Venn seperti yang sudah Bapak contohkan. Anak-anak hebat, perhatikan gambar yang sudah Bapak tampilkan di layar. Nah, gambar tersebut adalah patung yang ada di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat model patung. Nah, lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.